Oke, selamat sore semuanya ya. Selamat bertemu kembali di kuliah kita. Sore ini melanjutkan analisis laporan keuangan. Ya. Kemarin kita sudah belajar tahap selanjutnya, yaitu kita mencoba setelah kita mempelajari teknik-teknik valuasi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan valuasi itu sebagai suatu bentuk analisis fundamental dengan menggunakan informasi laporan keuangan. Ya. Di minggu lalu saya sudah terangkan bagaimana kita mengolah data berdasarkan laporan keuangan, terutama data-data itu harus direformulasikan kembali, ya. Karena data mentah dari laporan keuangan itu belum sesuai formatnya sehingga mampu kita analisis, ya. Kita harus coba reformulasi karena membedakan antara aktivitas yang sifatnya operasional dan aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan atau financing, ya. Karena dua hal itu berbeda, ya. Kalau kita mau fokus ke operasional, kita harus pisahkan dulu mana komponen-komponen laporan keuangan yang berhubungan dengan operasional, mana yang bukan, ya. Karena yang operasional itu yang akan coba kita analisis lebih lanjut, ya, termasuk forecast-nya, ya. Kalau berkaitan dengan financing itu tidak terlalu banyak di situ, ada berkaitan dengan pendanaan terutama dari pemegang saham dan kreditor, ya. Itu bisa dibuat terpisah, makanya harus direformulasikan kembali, ya. Baik itu dalam akun berkaitan dengan akun berkaitan dengan uh, saldo yang berkaitan dengan pemegang saham, ya, dalam hal ini stockholder equity, ya, dan juga ke sisi neracanya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Lebih lanjut, selain kita sudah minggu lalu kita sudah mencoba merumuskan reformulasi untuk akun-akun yang berkaitan dengan perubahan posisi ekuitas, kemudian laporan laba rugi dan racanya sudah kita coba formulasikan kemarin sehingga mudah dipisahkan antara dua hal itu. Nah, sekarang kita coba analisis lebih lanjut berkaitan dengan laporan arus kas, ya. Laporan arus kas itu kita coba reformulasikan juga, ya, menjadi aliran yang merupakan aliran operasional dan alirannya pendanaan atau financing. Kemudian bagaimana free cash flow diidentifikasi dengan reformulasi ini, dan kemudian bagaimana adjustment yang diperlukan kalau menyesuaikan dengan standar akuntansi. Ya, oke, kita lanjutkan di minggu ini, ya. Nanti sambil saya terangkan juga, ya, mengenai tugas yang Anda kerjakan, ya. Tadi minggu lalu sudah saya bagi spreadsheet, ya, Excel itu yang akan kita kerjakan, ya. Dalam beberapa minggu ke depan kita mengerjakan analisis dengan menggunakan data laporan keuangan yang sebenarnya di bursa, ya. Anda coba masukkan datanya di situ, kemudian kita coba analisis, ya, dengan format yang disediakan dari Excel itu. Ada contohnya di situ, ya. Contohnya di situ sesuai dengan di buku itu perusahaan sepatu Nike, ya kan. Nah, contohnya di situ mengerjakan seperti itu. Nah, kita coba ikuti polanya seperti itu, ya, sehingga kita bisa menganalisis lebih lanjut dan kemudian pada akhirnya kita memforecast ke depan bagaimana eh, labanya ke depan dan residual income-nya ke depan termasuk juga growth-nya. Ya, nanti akan kita eh, coba forecast itu. Dengan harapan Anda nanti bisa sepenuhnya menganalisis bagaimana prospek satu perusahaan, ya, ke depannya, dan kita juga akan selanjutnya melakukan valuasi berdasarkan angka itu, forecast tersebut, ya. Dan analisis juga ada diuraikan secara narasi, ya, tentang bagaimana prospek satu perusahaan. Tentu saja Anda harus mendalami, ya kan, seperti yang sudah kita pelajari dalam fundamental analysis, Anda harus mendalami betul bisnis perusahaan itu sebelum bisa melakukan analisis lebih lanjut. Jadi kalau berinvestasi, kalau menurut fundamental analisis adalah mengetahui dulu bisnisnya apa, ya. Kita bukan membeli, kalau investasi itu bukan membeli kertas saja, ya, tapi membeli bisnisnya. Nah, berarti investor dalam hal ini analis juga harus paham betul tentang bisnis tersebut dalam segala aspeknya, dalam aspek strategi, dalam aspek lingkungan bisnisnya baik eksternal maupun internal, kemudian
bagaimana bisnis modelnya, kemudian bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana posisi strategis dia, itu harus Anda kuasai secara kualitatif, sehingga akan memampukan dengan data kuantitatif yang dikumpulkan dari laporan keuangan, akan melengkapi itu, sehingga kita bisa sepenuhnya dengan menggunakan informasi ini melakukan proses forecast atas perusahaan tersebut. Ya. Jadi kita mengerjakannya dengan benar-benar perusahaan nyata. Jadi bukan sesuatu yang di awang-awang, tapi memang perusahaan nyata. Anda sudah pilih tadi ya, sudah sebagian besar saya lihat sudah memilih perusahaannya ya. Ada 2 perusahaan ya, satu untuk kerjakan di tugas ya, tugas yang sambil kita praktek ya, satu perusahaan untuk tugas sambil kita praktek yang saban minggu kita kerjakan mulai hari ini ya. Minggu depan kita bahas sejauh apa yang dikerjakan, minggu depannya dibahas ya sesuai dengan perkembangan bab-bab yang kita pelajari di minggu mendatang. Habis ini kita belajar khusus mengenai analisis profitabilitasnya, kemudian analisis growth-nya, pertumbuhannya seperti apa. Baru tahap selanjutnya karena sudah lengkap komponennya, kita bisa melakukan forecast ke depan. Ya, forecast itu juga kita kerjakan berdasarkan worksheet yang kita kerjakan ini ya. Kemudian lanjut kita melakukan forecast sampai pada akhirnya nanti kita memberikan analisis rekomendasi buat perusahaan seperti apa ya. Rekomendasi buat investor, maaf ya. Apakah Anda menyarankan perusahaan ini dibeli atau dijual? Bisa dari situ ya kan. Hasil akhirnya adalah merupakan rekomendasi. Ya, sebagai seorang analis Anda harus bisa memberikan rekomendasi apa yang kita bisa lakukan berdasarkan valuasi yang kita hitung ya. Oke, jadi itu sambil berjalan ya, yang Anda pilih nanti coba Anda download laporan keuangannya ya. Minimal 5 tahun terakhir ya. Minimal 5 tahun terakhir Anda harus download ya laporan keuangan. Berarti dari tahun 2021 mundur ke belakang 21, 20, 19, 18, 17 ya. 17 sampai 2021. Kalau ada laporan keuangan terakhir sampai dengan bulan September terlebih bagus lagi ya. Anda bisa cari di sampai 9 bulan terakhir sampai bulan September kemarin sudah ada biasanya diterbitkan oleh perusahaan. Coba Anda masukkan juga di tahun ini ya, ditambah dengan 5 tahun ke belakang. Harapannya begitu akhir perkuliahan ini sekitar di akhir tahun Anda akan memprediksi nanti kira-kira akhir tahunnya seperti apa nilainya. Berdasarkan angka yang kita dapatkan sampai dengan semester kuartal ketiga tahun ini ya, dengan harapan kita forecast untuk tahun 2023 ke depan ya seperti apa prospek perusahaan. Oke ya, kira-kira seperti itu ya gambarannya tentang sisa perkuliahan kita. Kita sambil belajar Anda mengerjakan tugasnya dan juga ada tugas akhir. Ya, tugas akhirnya tadi ya Anda setelah satu perusahaan dikerjakan sebagai bentuk tugas saya berikan feedback ya, saya berikan komentar. Nanti mengerjakan lagi satu perusahaan itu dianggap sebagai tugas akhir ya. Satu komponen tugas akhir sekitar 70% dari tugas akhir Anda harus mengerjakan analisis yang di perusahaan satunya. Ya, 30%-nya itu adalah soal biasa ya, penguasaan secara teoritis, penguasaan prakteknya Anda kerjakan dengan mengerjakan tugas di perusahaan yang satunya. Sekitar 70% komponennya. Jadi tugas akhir itu sambil berjalan mengerjakannya. Tugas akhir bisa Anda kerjakan dari sekarang sebenarnya tandem dengan perusahaan yang satunya. Tapi kerjakan yang satunya dulu ya. Nanti kerja perusahaan yang satunya otomatis bisa kalau sudah mengerjakan yang satunya. Ya. Oke, lanjut hari ini ya. Analisis laporan arus kas ya. Laporan arus kas. Ya, dalam bab ini kita akan khusus mempelajari ya bagaimana laporan arus kas kita coba analisiskan ya. Sebelumnya kita belajar bahwa kita banyak menggunakan akuntansi akrual ya waktu kita membuat valuasi di bab kemarin ya, kita terutama mengandalkan informasi akuntansi akrual dalam kita melakukan analisis valuasi ya kan, dan tidak menggunakan arus kas karena kita menganggap arus kas bukan merupakan indikator sebenarnya dari kinerja ya kan. Tapi dalam hal ini ya tapi kita tidak bisa mengabaikan laporan arus kas ya kan. Laporan arus kas tetap perlu ya, karena apa,
ada beberapa hal yang coba analisis ketahui ya, untuk dibandingkan dengan akuntansi akrual ya. Apakah ada perbedaan yang mencolok ya, karena akrual bisa saja itu dimanipulasi ya. Jadi laporan arus kas itu bisa membantu melengkapi ya. Terutama ya, laporan arus kas diperlukan untuk melakukan analisis likuiditas dan perencanaan keuangan ya. Analisis likuiditas dan perencanaan keuangan. Ya, analisis likuiditas itu adalah menilai risiko utang ya, debt, untuk likuiditas yang diperlukan untuk membayar utang. Ya. Apakah perusahaan mampu untuk bisa memenuhi kewajibannya membayar utang yang dia punya. Jadi kita nilai apakah cukup liquid aset yang ada. Ya. Memang likuiditas terutama untuk kepentingan kredit, ya kan, kredit analis terutama berkepentingan dalam hal ini. Ya. Nah, mereka yang kerja di bank mungkin lebih penting mengerjakan liquidity analysis, dia mampu atau tidak untuk membayar utangnya. Kemudian financial planning itu digunakan oleh bagian keuangan, terutama ya bagian keuangan, untuk memastikan bahwa pendanaan yang ada mencukupi keperluan kas ya, baik itu membuat investasi atau membayar dividen atau membayar utang ya. Jadi apakah pemasukan kas yang kita terima ke depan akan mencukupi untuk itu. Nah, untuk kepentingan valuasi ya, analisis likuiditas dan analisis perencanaan keuangan itu juga sifatnya prospektif ke depan ya, bagaimana kemungkinan ke depan dan sebagainya ya. Kredit analis dan bagian keuangan terutama berkepentingan tentang kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan ya, dan juga menggunakan laporan keuangan untuk memforecast arus kas masa depan ya, laporan arus kas di masa depan. Jadi mereka tetap menggunakan laporan keuangan yang lainnya ya untuk memforecast justru arus kas dia yang ke depan ya. Kalau yang sekarang terutama untuk melihat kemampuan perusahaan menghasil kasnya di masa depan dan juga untuk menilai forecast-nya ya. Namun sayangnya ya, standar yang ada sekarang tentang arus kas itu formatnya tidak sesuai untuk kepentingan analisis ini ya. Dan beberapa ada yang klasifikasinya berbeda ya. Dan juga arus kas operasional itu sering dicampur adukan dengan yang sifatnya finansial ya, pendanaan, sehingga kita harus mereformulasikan laporan ini sehingga dapat membedakan arus kas itu dengan tepat sesuai yang kita perlukan. Ya kan, ini akan kita pelajari di sini bagaimana mereformulasikan laporan arus kasnya. Ya. Nah, nantinya kita akan mampu memforecast arus kas bebas ya. Arus kas bebas itu dihasilkan dari forecast kita yang berdasarkan reformulasi laporan laba rugi dan laporan arus kas selain laporan arus kas yang ada sekarang ya. Tapi dengan demikian kita harus tetap perlu laporan arus kas yang ada. Nah, hal yang penting di sini adalah kita harus menghitung free cash flow, arus kas bebas ya. Arus kas bebas itu adalah perbedaan antara arus kas operasional dengan investasi kas dalam operasional ya. Jadi arus kas yang hasilnya dari operasional dan arus kas yang dikeluarkan untuk berbagai macam investasi ya. Dan ini adalah yang menjadi bahan untuk melakukan analisis, baik itu analisis discounted cash flow ya, analisis likuiditas maupun perencanaan keuangan. Itu adalah arus kas bersihnya, yaitu dinamakan free cash flow. Jadi free cash flow adalah net cash generated ya, arus kas bersih yang dihasilkan dari operasi setelah dikurangkan dengan investasi kas ya, itu yang akan menentukan kemampuan perusahaan membayar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ya.
baik itu membayar utang maupun memberikan dividen kepada pemegang saham. Ya. Inilah arus kas yang tersedia untuk kita gunakan untuk kepentingan mereka. Ya. Nah, kita kemarin sudah mereformulasikan laporan neraca dan laba rugi, ya. Tapi di sini tidak perlu lagi kita melakukan reformulasi atas arus kas bebas, tapi di sini formatnya saja kita harus sesuaikan, ya. Nah, kemarin kita sudah ketahui bahwa arus kas bebas itu adalah sama, ya. Arus kas bebas, ya. Rumusnya kemarin, ya. Arus kas bebas itu sama dengan operating income laba dikurangi dengan perubahan dalam net operating asset, ya. Jadi OI operating income dikurang perubahan NOA sama dengan free cash flow. Free cash flow itu sendiri adalah dari arus kas operasional C dikurangkan dengan investasi kas atau I. Nah, apa namanya? Jadi kalau contohnya di sini misalnya ya, contohnya di perusahaan Nike, ya kan, dia menghitung arus kas bebas itu adalah berasal dari operating income, ya. Ini 1814, terus dikurangkan perubahan NOA, ya. NOA tahun ini dikurangkan NOA tahun lalu, ya. Selisihnya 832 ditambahkan dengan operating income itu hasilnya sama dengan free cash flow, ya. Atau kita pakai cara alternatif lain, ya, dengan perubahan dari financial income, ya, financial asset, ya, financial income ini financial asset perubahannya tambahkan saja, kemudian tambahkan net dividen, ya kan, perubahan NFA dikurang NFI tambah dividennya hasilnya akan sama, ya, 2646, ya. Baik metode 1 maupun metode 2 sama hasilnya. Kenapa sama? Karena kalau yang satu berangkat dari neraca, yang satu lagi berangkat dari laba rugi. Yang metode 1 dari neraca, ya, dari metode 2 itu dari laba rugi. Hasilnya akan sama karena dalam akuntansi debit kredit itu harus sama. Mau pakai cara 1, cara 2 tetap akan sama hasilnya. Ya. Jadi inilah cara menghitung net free cash flow-nya. Ya. Yang ini cara kedua. Ya. Kemudian kalau ada apa namanya? Kalau ada minority interest, pihak yang tidak dihitung ininya, kita akan tambahkan saja minority interest-nya di situ. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya berkaitan dengan reformulasi, ya. Untuk memforecast arus kas, ya, kita perlu memisahkan antara arus kas yang dihasilkan dari operasi atau dengan kata lain free cash flow dengan arus kas yang berkaitan dengan pembayaran kepada pihak luar, ya, yang sifatnya pendanaan, ya. Nah, jika operasi itu menggunakan kas, ya, kita harus pisahkan antara negatif cash flow dengan arus kas yang berasal dari pihak-pihak luar itu untuk menutup free cash flow defisitnya itu. Ya. Bisa jadi karena kita negatif, ya, sebagian operasi terpaksa harus ditutup dari pihak luar tadi, entar pinjam uang atau bagaimana, ya. Berarti ada hubungan antara dua-duanya, ya. Nah itu, ya, ini bedanya, ya, kalau arus kas, laporan arus kas yang menurut standar itu kan kita pisahkan antara arus kas operasional, ya, dikurangi arus kas untuk kepentingan investasi, ya, aktivitas investasi,
ditambah dengan adanya financing activities akan dapat perubahan kasnya dari kas tahun lalu ke saldo kas tahun sekarang. Tapi ini kita harus formulasikan, ya, harus kita formulasikan menjadi seperti ini, ya. Kita harus pisahkan dari operasi, ya. Kita kurangkan dengan cash investment, ya, akan menjadi free cash flow yang kita hitung tadi, ya. Cash investment harus dicari mana investasi yang ada, ya. Ini bisa diambil dari aktivitas investasi yang keluar, ya, cash investment. Kemudian kita coba pisahkan mana yang pembayaran kepada pemegang saham, shareholder, dan mana pembayaran kepada kreditor, ya. Ini adalah bagian keuangan, ya. Maka ini akan menjadi arus kas untuk kepentingan financing, ya. Jadi ada bedanya adalah ini investasi ini ada yang masuk ke sini bagian dari operasional, ya. Sedangkan yang financing mungkin sebagian besar akan masuk financing yang di bawah kalau menurut formulasi kita. Yang ini ada arus kas dari operasional. Ini arus kas dibayarkan untuk financing. Laporan arus kas sendiri itu ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung, tapi laporan arus kas di perusahaan publik umumnya menggunakan metode langsung, ya, direct method. Kalau indirect method tidak disarankan untuk perusahaan publik, ya. Jadi umumnya kita memakai yang direct method, ya, direct method. Di sana kelihatan langsung kalau arus kas masuk keluar dibagi menjadi 3. Kalau yang tidak langsung dia menghitung dulu dari laba bersih baru ditambah akrual yang terjadi akan jadi arus kas operasional. Untuk perusahaan publik yang menjadi tugas Anda hampir semuanya menggunakan metode langsung. Nah, ini laporan keuangan, laporan arus kasnya Nike, ya kan? Ini yang berdasarkan laporan keuangan yang sesuai standar, ya. Ini harus kita reformulasikan kembali, ya, menjadi bentuk yang tadi kita hitung di depan tadi tuh, ya, yang kita reformulasikan di contoh di depan ini, yang ini. Nah, ini, ya. Ini reformulasi yang kita lakukan, ya. Rincian selengkapnya di Excel yang sudah saya bagikan itu rincian selengkapnya worksheet-nya untuk menghitung yang ada di buku ini. Nah, apa namanya? Nah, ini reformulasinya tadi itu, ya, reformulasinya berdasarkan yang ini reformulasinya, ini angka di sini adalah dari yang tadi. Nih, ya. 1 ini, ya. Jadi langkahnya adalah pertama, ya, saya jelaskan, ya. Pertama itu kita harus mencari perubahan saldo kasnya, ya, change in cash, perubahan kasnya tahun lalu dengan tahun sekarang, ya. Nomor 1, ya, tahun lalu dengan tahun sekarang. Ini berarti kalau di laporan arus kas itu ini, ya, perubahannya adalah sebesar ini. Kas awal tahun ditambah perubahan yang terjadi sepanjang tahun akan ada kas akhir tahun. Ini adalah perubahannya. Ini kas yang sepenuhnya masuk
total kas yang sepenuhnya bertambah atau berkurang dari saldo kas yang ada, ya kan. Nah, dari situ ya kan nah, dari ini ya ini ya. Ini dalam rangka kita menghitung free cash flow-nya tambah pembelian financial asset ya, pembelian financial asset itu nomor 2 ya. Transaksi berkaitan dengan aset keuangan ya. Jadi investasi dalam aset keuangan seperti surat berharga jangka pendek atau sekuritas atau utang jangka panjang itu harus dimasukkan dalam penyesuaian ini ya. Yang biasanya kalau di laporan arus kas itu bagian dari aktivitas investasi ya kan. Nah, yang nomor 2 itu ya. Nomor 2 itu adalah ini ya. Aktivitas ini kan kalau kita kan aktivitas operasi ya kan, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, financing ya. Nah, kita harus pisahkan mana financial asset karena kita mau tahu financial asset berarti harus kita ambil yang bagian ini berkaitan dengan aset. Ya, ini ada pembelian investasi jangka pendek, purchases of short term investment. Ini kita harus ambil angkanya yang ini. Nomor 2. Ada juga ya, ini kita membeli berarti menambah aset tapi mengurangi kas ya kan. Ada juga kita membayar ya, membayar atau menjual, bukan membayar ya, menjual atau investasi kita sudah jatuh tempo berarti dicairkan ya kan, berarti angkanya positif di sini. Ini akan adalah financial asset. 2 ini adalah financial asset. Ini kita tambahkan ke yang tadi ya. Ini tambahkan ke yang tadi nomor 2 ya, purchases of financial asset. Kemudian kalau ada pengurangan tadi itu ada nomor 2 juga ya kan. Nah, nomor 1 tadi itu di dalam formulasi ya kita akan hitung nantinya dari laporan biasa itu ya. Kemudian apa namanya karena kita mau tahu yang apa ditambah lagi dengan nomor 3 saya terangkan di atas. Nomor 2 sudah, nomor 3-nya nomor 2 sudah, nomor 3-nya adalah net cash interest ya, net cash interest, sorry. Jadi pembayaran bunga atau penerimaan bunga untuk kepentingan aktivitas itu biasanya dimasukkan ke aktivitas operasi ya, padahal itu bukan. Kita mau memisahkan ya arus kasnya itu benar-benar murni yang berasal dari operasional ya. Seringkali dicampur ya kan, di bunga itu dimasukkan ke operasional kalau di laporan arus kas menurut standar. Mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini ya nomor 3 dan 4. Nomor 3. Ini juga termasuk ini kas operasinya ini ada termasuk pembayaran
bunga ya, utang bunga. Karena di dalam arus kas investasi biasanya bunga itu tidak dimasuk di sini. Misalnya beli aset ya, aset investasi jangka pendek, kemudian membeli aset tetap itu masukkan investasi. Kemudian pendanaan itu sendiri adalah pokoknya yang biasanya yang dihitung di sini arus kas, misalnya ya bayar memperoleh utang atau ada utang not payable segala macam, tapi bunganya itu sendiri tidak dimasukkan ke sini, justru dimasukkan ke bagian atas ke finance, ke operasional. Nah, sayangnya ini pun tidak menuliskan bunganya berapa, ya kan ini. Jadi di sini hanya dicantumkan di bagian akhirnya saja, ya terpaksa harus dicari dulu dari laporan laba rugi berapa sebenarnya bunga, ya. Nah, ini ya Pak. Hmm, nah, Nah itu apa sayang sekali ini seringkali pengungkapan tidak sesuai. Nah, apa boleh buat kita harus cari angkanya. Yang teks juga sama, teks atas pajak atas bunga itu juga dicampur saja ke operating, ya harus dipisahkan juga pajaknya, ya pajaknya juga harus dipisahkan. Nah ini harus dicari ya. Nah, dalam kasus ini tidak kelihatan di dalam laporan arus kasnya apa buat pembayaran bunga itu dicari di catatan laporan keuangannya ya. Nah, di bagian bawah ya exhibit 11.1 ya. Dicari di bagian bawah ya. Nah, ini ya tidak dicantumkan di atas tetapi di bawahnya ini supplemental disclosure of cash flow information, yaitu pembayaran bunga ya sebesar ini ya. Cash paid during the year for interest net of capital ini sebesar ini, ya kan? Kemudian 48 ada juga pembayaran pajaknya sebesar ini. Ya. Cuman kalau di beberapa perusahaan di Indonesia itu sekarang sudah dipisah ya. Kalau Anda baca laporan keuangan yang Anda kerjakan, mungkin ada bunga ditulis di sini, ya kan? Di atas sini. Sekarang sudah ada dipisahkan, tidak perlu di bawah seperti ini, taruh di atas saja bunganya. Ya. Kalau ada seperti itu syukur, tapi kalau tidak ada terpaksa harus kita cari seperti ini. Dan kebetulan ditulisnya di bagian bawah, ya kan. Jadi interestnya ini 48, 46 dan 44 ini dicantumkan di bawah. Ya. Berarti kita harus masukkan itu di sini ya 3 dan 4 ini. Ya. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan investasi yang tidak merupakan kas, ya. Investasi yang tidak merupakan kas nomor 5-nya, ya. Non cash transaction, ya. Ada transaksi yang tidak bersifat tunai, ya. Sehingga harus kita keluarkan, ya. Oh, yang tadi ya, yang interest tadi ini ada hitungannya, dia akan 42 tadi itu ya, yang sorry saya balik lagi ke tadi ya. 42 44 48,4 ya, 48,4 ya. Itu interest payment, interest receipt itu diperoleh dari 42,1 itu ada di atasnya. 2,1 ya. Jadi yang penerimaan lain-lain dalam bentuk bunga dikurangkan paymentnya berarti net bersihnya 6,3 ya. Kemudian ada pajaknya
sebesar segini, maka netnya itu adalah 4 juta. Nah, ini 4 ini adalah net payment bersih. Kemudian kita keluarkan juga, kembali ke sini lagi, adalah yang non cash ya, non cash kita keluarkan. Nomor 5-nya itu non cash, itu adalah berasal dari nomor 5 ya, nomor 5. Nah, kelihatan di laporan arus kas karena tidak merupakan transaksi kas ya. Itu dikurangkan sehingga akan diperoleh free cash flow. Nah, arus kas yang direformulasikannya akan menjadi seperti ini yang sebelah kanan ini ya. Jadi free cash flow berasal dari kas operasional C-nya ya sebesar 3164 ya, 3164 ini dari operasional ya, 3164 yang ini ya, nih. Ya, 3164 arus kas operasional ditambah dengan pajak yang nomor 4 tadi itu ya, yang ini ya. Yang payment yang untuk bunga ini, yang 4 ini, interest pembayaran bunga ya, pembayaran bunga tadi itu. Sehingga kita dapatkan 3168. Bersih ya, netnya sebesar ini, net bersih ini. Kemudian cash investment-nya 1268. Ya, 1268 ini kemudian dikurangi financial asset ya. Ini cash investment semuanya ya. Bersihnya 332 sehingga free cash flow-nya 2836. Ini kalau kita dengan metode pertama ya kan. Pakai metode kedua hasilnya akan sama, yaitu pakai financingnya berapa ya, equity financing berapa ya, maka akan ketemu total financing flow-nya sebesar ini ya. Di 1268 itu berasal dari yang di atas tadi itu. 1268 itu ini 3164 ya kan. Ini adalah mana yang di atas tadi? Yang ini ya. Ini kan hasil dari yang ini nih, yang tadi itu ya. Penambahan investasi dikurangi dengan pencairan investasi ya, ini adalah netnya adalah sebesar ini yang nomor 2 ya. 1268 itu diperoleh dari ini ya. Selisih antara ini ya, netnya. Oke.
Ya, ini akan kita ketahui dari adanya perhitungan ini, ya kan? Ini akan dikelopkan lagi dengan yang di depan dari neraca dan laporan laba rugi. Oke, itu ya bagian arus kas seperti itu aja, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman harus dihitung tepatnya dari mana ya. Nanti kalau kita belajar dari perusahaan akan kita bahas lebih dalam. Saya susah menerangkannya karena tidak berangkat dari apa yang Anda kerjakan. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya aja ya. Kalau tadi arus kas itu sekedar menambahkan dari mana kita berasal free cash flow-nya. Nah, sekarang kita lanjut ya, lanjut meneliti tentang atau menganalisis tentang determinan atau driver dari nilai ya. Ada dua driver nilai ya. Pertama itu adalah analisis untuk profitabilitasnya ya. Profitnya itu ya. Kemudian hal kedua nanti kita bahas selanjutnya di minggu depan itu berkaitan dengan growth-nya, pertumbuhan ya. Terutama adalah apa sebenarnya pendorong atau driver dari profitabilitas atau yang kita gunakan istilahnya itu ROCE ya, return on common equity ya, atau ROE ya, kita menyebutnya ROCE di sini ya. Dan apa dampak kalau ternyata perusahaan mempunyai liabilitas sehingga muncul leverage terhadap profitabilitas itu sendiri. Dan kata lain, apakah utang akan bisa meningkatkan profitabilitas kita ya. Kemudian bagaimana probabilitas dianalisis, kemudian kita pelajari juga bagaimana menganalisis biaya pinjaman atau borrowing. Ya. Nah, kalau tadi gunanya adalah di dalam yang arus kas tadi gunanya analisisnya adalah untuk likuiditas, apakah bisa menutup ini utangnya. Sedangkan kalau di sini apakah terutama di prospek masa depan ya kan, apakah perusahaan punya kemampuan nantinya untuk terus mempertahankan profitnya ya. Nah, kita akan banyak bisa mengerjakan ini setelah kita melakukan reformulasi yang dikerjakan di bab-bab sebelumnya ya. Saya akan memudahkan ini. Jadi profitabilitas adalah berusaha ya, apa yang akan mendorong ROCE itu sendiri. Apa sih yang menyebabkan jadi return-nya itu naik atau turun gitu ya. Dia juga berdasarkan pemahaman itu mampu memforecast ke depannya ROCE-nya berapa berdasarkan kondisi ROCE sekarang ya. Jadi kita istilahnya ke belakang dulu dalam rangka kita melihat ke depan, memforecast ke depan. Jadi kita meninjau dulu apa yang selama ini mendorong profitabilitas kita dan kemudian berdasarkan itu kita coba membawa dia ke depan. Ya. Jadi analis begin to forecast by asking how future ROCE will be different from current ROCE. Ya. Nah, nilai itu bisa dihasilkan dari faktor ekonomi saja, tapi ukuran akuntansi itu mencakup faktor-faktor tersebut ya. Dengan kita berusaha mengidentifikasi drivernya itu apa saja, maka kita bisa memahami sepenuhnya bagaimana bisnis itu dijalankan, ya kan? Analisis profitabilitas juga berguna untuk menjadi alat bagi perencanaan manajemen, analisis strategi, ya, dan juga pengambilan keputusan dan juga valuasi. Sudah pasti kita, terutama dalam kepentingan ini kita melakukan valuasi, ya kan? Jadi kita berusaha menanyakan apa yang mendorong profitabilitas, ya, berdasarkan hal ini. Oke.
ROCE itu sendiri rumusnya, saya ulang lagi, ROCE itu rumusnya adalah comprehensive income, laba komprehensif dibagi dengan rata-rata nilai ekuitas pemegang saham, common stockholder equity. Ya. Jadi laba komprehensif dibagi dengan ekuitas, ya, bukan dari aset, tapi dari ekuitasnya saja, karena kita melihat dari sudut pandang pemiliknya, bukan ke enterprise atau perusahaan keseluruhan. Seperti yang sudah kita reformulasikan kemarin, ya kan, apa namanya, pendorong ROCE itu ada berasal dari return on operating asset, ya, RNOA, dan juga berasal dari aktivitas pendanaan, yaitu NBC, net borrowing cost, atau sama juga dengan return on financial asset. Jadi apa namanya, ada dua hal yang membuat pertumbuhan itu meningkat. Itu pertama dari operating cost-nya sendiri, operating asset sendiri, dan ada berasal dari yang sifatnya operasional, dan ada yang berasal dari aktivitas pendanaan atau financing. Ya. Dua hal ini yang kita coba pisahkan. Dan kita bisa memecah ROCE ini ya menjadi drivernya, ya. Ini ada di gambar ini. Nah, ini ya. Jadi ROCE ya. Ini ROCE ini ya. Itu berasal dari dua hal ya. Ada yang berasal dari aktivitas operasional, ya. Ada berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, ini drivernya seperti ini ya kan. Nah, aktivitas operasional itu ya bertumpu pada bagaimana dia bisa menggunakan aset, ya kan, operating aset. Ya. Aset itu bisa bertambah tidak hanya dari pemilik, tapi bisa kita pinjam dari pihak lain, dan mungkin ada hubungan dengan leverage ya. Nah, dan operating aset itu sendiri itu bisa berasal dari dua. Ya, pertama dari profit margin-nya itu sendiri, ya, dikalikan dengan perputaran aset. Nah, perputaran aset itu semakin banyak berputarnya dikalikan dengan profitnya, ya. Jadi kalau asetnya itu semakin banyak berputar dan artian semakin banyak menghasilkan pendapatan, di sisi lain pendapatannya punya profit besar, maka perputarannya akan semakin besar. Seperti itu logikanya, ya. Profit margin itu ditentukan dari gross marginnya dan juga dari apa, terutama berasal dari biaya-biaya yang terjadi. Ya. Kalau dia bisa menekan biayanya secara rendah, otomatis return-nya juga naik. Ya. Jadi ada berasal dari profit margin dan ada berasal dari asset turnover. Asset turnover itu adalah penjualan dibagi dengan aset. Ya. Itu sisi sebelah operasional, ya kan, ini sebelah operasional. Ya. Sisi sebelah satunya lagi adalah sisi sebelah pendanaan. Ya, ini berasal dari utang. Ya, kalau kita menambah meminjam uang bukan dari pemilik, dan kata lain akan muncul di satu sisi akan menambah aset kita karena kita dapat dana untuk membuat aset kita lebih banyak, tapi di sisi lain akan muncul cost karena kita harus bayar bunganya. Nah, ini akan ada leverage yang terjadi yang menyebabkan akan berinteraksi juga dengan perputaran aset, ya kan? Karena ada pertambahan aset, ya, asetnya itu penyebutnya dia akan bertambah asetnya ini tanpa pemilik harus menyetor modal. Nah, itu ya. Jadi ada financial leverage dikalikan dengan spreadnya, selisihnya, ya. Selisihnya spread itu selisih antara apa
eh, pertambahannya dengan biayanya murni karena peminjaman uang tadi itu ya, peminjaman modal tadi. Nah, ini yang kita telaah satu-satu dipecah seperti ini ya. Dalam kita menganalisis profitabilitas, kita berusaha memecah seperti ini. Tentu saja ini bisa kita lakukan sebelumnya kita formulasikan apa yang menjadi input bagi analisis ini ya. Ya, jadi gambar ini sangat bagus sekali dalam rangka kita menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong kita punya return tinggi ini. Ya. Return tinggi ini waktu kita kemarin belajar valuasi jelas akan membantu menghitung terutama residual income. ROCE itu adalah residual income-nya. Ya. Nah, ini breakdown-nya ya, ini seperti ini secara garis besar saya terangkan. Ya kan. Kemudian jadi ini adalah first level breakdown. Ya, first levelnya ini kita bagi dua. Ya. Distinguishing atau membedakan aktivitas financing sebelah sini dan aktivitas pendanaan sebelah sini dan apa efek terjadinya leverage. Ya. Nah, financial leverage itu sendiri ya apa namanya adalah derajat di mana aset itu dibiayai atau didanai oleh dana pinjaman ya. Jadi financial leverage itu rumusnya ya, dari NFO net financial obligation dibagi dengan common stockholder equity. Ya. Itu leverage-nya. Ini sudah kita ketahui kemarin di bab 10 berkaitan dengan reformulasi atas neraca. Ya. Nah, kalau pemecahan tadi itu mau kita rumuskan, maka ROCE sama dengan RNOA dikali ini RNOA sebelah sini ya dikalikan dengan sebelah kanannya yaitu financial leverage dikali operating spread. Nah, ini financial leverage dikali operating spread. Maka dengan kata lain kalau dirumuskan ya ROCE sama dengan RNOA ditambah dengan sisi sebelah financingnya ya akan seperti ini. Operating spread itu sendiri adalah dari RNOA dibagi dengan NBC net borrowing cost. Ya. Lebih lanjut lagi ROCE sebelah kiri ini kita pecah lagi ya ROCE yang sebelah sini ya. Sorry RNOA yang di sini ya ini RNOA kita pecah lagi. Dia berasal dari OI operating income dibagi NOA. Bentar saya gambar ya. RNOA ini ya kan. Ini adalah ini rumusnya ya. RNOA sedangkan ini ya financial leverage dari NSO dibagi CSG tadi ya akan jadi ke sini. Sebaliknya spread tadi ya itu RNOA sudah dimasukkan ke sini kan. Spread ini sudah dimasukkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini pemecahannya menjadi seperti ini. Spread itu sendiri adalah selisih ya, selisih antara ini spread
R0A dikurangi net borrowing cost NBC. Ya. Formula ini bisa berarti bahwa ROCE itu akan meningkat ya, lever up ya, jika perusahaan mempunyai financial leverage dan juga return atas operasi lebih besar dari borrowing cost-nya ya. Jadi utang itu bisa menambah return ya, return on common equity selama utangnya itu mampu lebih rendah nilainya, cost-nya daripada yang hasil yang kita dapatkan. Ya, wajar kan? Kita utang boleh meningkatkan, tapi cost-nya untuk meminjam bunganya itu jangan lebih tinggi dari return yang kita dapatkan dari usaha itu. Nah ini gambarnya ya. Kalau RNOA-nya utang yang semakin banyak tadi itu akan membuat ROCE-nya meningkat ya. Kalau spread-nya justru lebih kecil, justru kita membuat menurun nilai ROCE kita. Jadi semakin tinggi spread-nya, selisihnya itu akan semakin tinggi juga selisih antara ROCE dengan ROA. Ini kalau ini kan minus 2, minus 1, 0 kan sama saja. Tapi kalau spread-nya lebih tinggi ya, selisihnya lebih tinggi ya, akan dapat banyak kita dapatkan. Itu. Jika perusahaan mempunyai financial leverage utang ya, maka selisih apa ini? Saya bikin garis saja. Jika perusahaan mempunyai financial leverage, maka perbedaan antara ROCE dan ROA akan ditentukan oleh jumlah hutang mereka ya, dan operating spread-nya antara ROA dan net borrowing. Atau berada pada apa yang disebut sebagai favorable financial leverage and favorable gearing. Ya, gearing itu. Jadi yang kata lain, return operating asetnya akan semakin tinggi, diungkit istilahnya lever kalau kita punya ROC yang tinggi, ya seperti itu ya. Jadi minjam utang boleh saja selama cost-nya rendah sehingga kita bisa meningkatkan perputaran return kita. Ya. Bisakah perusahaan dapat meningkatkan nilai ekuitasnya dengan meningkatkan ROCE-nya melalui financial leverage? Ya bisa, selama tadi itu syaratnya cost-nya rendah. Ya. Ini juga perumusan ulang lagi ya, ROA dikurangi dengan sisi sebelah financing-nya. Ya. Kita juga bisa minjam uang bukan hanya untuk kepentingan financing, tapi untuk kepentingan operasional. Ini dipisahkan lagi, ya kan? Ada yang disebut operating liability leverage, ya. Jadi operating liability leverage adalah pinjaman, terutama untuk keperluan kita mengerjakan operasional, ya. Misalnya kita punya utang usaha, utang berarti kita bukan diperoleh dari lembaga keuangan, tapi dari supplier atau vendor yang memberikan kita utangan jangka pendek, misalnya, ya. Itu adalah merupakan leverage juga, ya kan? Ini berasal dari operating liabilities ya, utang usaha ya, dibagi dengan net operating asset. Itu adalah kita sebutnya sebagai operating liability leverage ya.
operating liability leverage collapse ini ya. Yang ini ya. Operating liability ya. Nah, apa namanya, misal di kasus ini ya, tadi kan ada kita ringkaskan aja ROCE sama dengan ROOA ya, ditambah selisih ROA itu adalah yang tadi itu yang ini. Ya. Return on operating asset ya, bukan netnya ya kan. Kita pecah seperti ini maka kita bisa memecah masing-masingnya itu sebesar ROA sebesar ini tambah ROA sebesar ini, selisihnya tambah dengan ininya hasilnya 16,7 ya kan. Nah, kalau kita melakukan analisis ya kan, misalnya ya, kalau lebih lanjut kan ada ROA ya. ROA ini beda dengan RNOA netnya. Kalau ini kalau aset keseluruhan ROA ya. ROA itu juga memasukkan biaya bunga ya kan, tambah net income dibagi total asetnya berapa. Ini perbandingan ya, perbandingan di beberapa perusahaan ya kan. Ini perusahaan bioteknologi umumnya RNOA-nya itu 40% ya, ROA-nya 20%, operating leverage-nya beda-beda juga ya. Kalau high tech teknologi itu lebih tinggi ya kan ROA-nya, cuman ROA-nya lebih sama kurang lebih ya. Kalau retail perusahaan retail itu umumnya RNOA-nya lebih rendah sedikit, ROA juga lebih rendah. Perusahaan minyak agak lebih tinggi, perusahaan yang tertentu yang mau di kita ini, misalnya Nike punya angka yang lebih tinggi ROA-nya, ROA-nya 16%. Itu level pertama ya kan, level pertama. Ini level kedua ya, level kedua. Level kedua tadi itu ya kan, kita pecah lebih dalam lagi ya kan. Tadi kembali ke gambar tadi ya. Ini level pertama. Level kedua yang di bawah ini ya kan. Ini ya. Ini level pertama. Level kedua ini yang di bawah ini yang ada kita memecah lagi berdasarkan profit margin dan asset turnover. Itu yang. Jadi saya ini level 1 ya. Ini level 2. Jadi tulisannya jelek karena level 2. Nah, level 2 kita lebih dalam lagi memecahnya berdasarkan driver yang lebih dalam ya. Dari dua hal, yaitu operating margin ya, PM dan ATO atau ya turnover-nya. Jadi ada operating margin, ada aset turnover-nya. Ini driver dari RNOA-nya. Variasinya dari PM dan ATO ini berbeda-beda ya. Ini kalau misalnya kita
coba petakan dari berbagai macam perusahaan ya, kalau antara dua hal ini beda nggak sih? Ini beda-beda ya, ada yang lebih tinggi profit margin-nya, ada yang perputarannya lebih rendah ya kan. Ini adalah rata-rata dari berbagai macam industri ya. Misalnya industri kesehatan ya kan. Jasa kesehatan itu profit margin-nya tinggi ya, tapi perputaran asetnya rendah ya. Di bawah satu ya, perputarannya di bawah satu. Berarti apa? Dia mengenakan laba tinggi ya, tapi apa namanya, penjualannya itu tidak bisa melebihi asetnya ya, tidak bisa melebihi asetnya, bahkan di bawah satu ya kan, ini ada satu banyak. Malum saja ini biasanya perlu aset yang banyak ya kan, perlu aset yang banyak ya. Terutama yang agak padat modal itu kan dia perputarannya akan rendah ya kan, tapi bisa mengenakan profit margin yang besar ya. Jadi misalnya perusahaan perminyakan ya, petroleum pipeline, pipa minyak itu kan perlu modal besar ya kan. Kemudian urusan air minum, perusahaan apa itu, pulp and paper itu bikin kertas itu, perusahaan listrik, ya, pertambangan itu kan perlu aset yang besar ya kan. Airport, terminal segala macam itu tergolong di sini. Tapi kalau misalnya yang perlu modal sedikit tapi asetnya bisa diputar banyak, misalnya ya grosir ya, retail grosir itu kan kalau kita perdagangan itu kan cepat sekali berputar ya kan. Kita tidak perlu banyak aset yang besar, paling hanya punya gedung, tapi nilai perputarannya itu banyak. Ya. Kita akan terus-menerus bisa menjual apa barang itu cepat berputar, ya kan. Ini terutama apa, perdagangan, kemudian jual beli, jasa perdagangan, jasa jasa lainnya yang hampir tidak punya banyak aset, ya kan. Dia hanya modal jasa saja, tidak punya aset tertentu untuk operasional, maka lebih tergolong ke sini. Umumnya akan ada garis yang seperti ini. Ini menentukan dalam kita melihat potensinya. Kalau perusahaan padat modal seperti itu, ya kan, maka apa? Karena memang sifat bisnisnya itu padat modal, apa boleh buat kita kalau mau pertumbuhannya tinggi, berarti dia harus meningkatkan profit marginnya. Ya. Tapi kalau perusahaan yang sifatnya perputarannya cepat, ya, dia jelas tidak bisa profit margin tinggi-tinggi, ya kan. Orang di retail itu saja misalnya ya nggak bisa, misalnya dia sampai 50%, 100 apa 60%, cuma 10%-an, tapi berputarnya banyak, ya kan, berputarnya banyak. Tentu saja satu dan dua hal ini saling berhubungan, ya, saling mengkompensasi. Kalau dua-duanya bagus lebih bagus lagi, ya kan. Tapi hampir tidak ada yang bagus dua-duanya di sini, ya kan. Tidak ada profitnya apa, profit marginnya tinggi, asetnya tinggi, ibaratnya yang berada di sini nih, nggak ada yang berada di tengah-tengah sini, ya. Eh, duanya dua-duanya berbeda ininya. Tapi perusahaan harus bisa memaksimalkan dua hal ini, ya. Bagaimana meningkatkan profit margin dengan cara menekan cost rendah mungkin, ya mungkin profit margin bisa didapatkan kalau kita menekan cost rendah mungkin. Misalnya dengan strategi cost leadership dengan menekan biaya serendah mungkin. Ya. Kalau yang satunya asset turnover, kita harus membuat penjualan semaksimal mungkin. Ya. Dari sisi penjualan, kalau sini lebih dari sisi menekan cost-nya, ya gitu. Nah itu, ini sudah level kedua, ya kan, mana kita menganalisisnya seperti itu. Jadi ada trade off istilahnya, ada trade off antara PM dan ATO. Ya, profit margin dengan ATO ada trade off. Jadi perusahaan harus paling tidak menyeimbangkan. Jadi waktu Anda menganalisis perusahaan yang Anda bisa kerjakan nanti, coba dilihat dia punya perputaran berapa, aset turnover-nya berapa. Ya.
Nah, kemudian level 3 ada lagi di bawahnya, ya kan? Balik ke gambar tadi itu, ya lupa saya tulis, belum saya tulis tadi ya. Itu level kedua, ya. Ini level ketiga, di bawahnya lagi, apa yang menentukan perputaran itu? Nah, ini level ketiga yang di bawah ini, ya saya tulis dulu ya. Level 3. Apa saja yang membuat profit margin aset turnover tinggi? Nih di bawahnya. Tentu saja ini berkaitan dengan, kalau profit margin tadi saya bilang berkaitan dengan expense, ya. Kalau di turnover berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan penjualan dan juga bagaimana meminimalkan atau mengefisienkan asetnya. Kita lihat di bawah ini ya. Nah, third level ini ya. Profit margin kita bisa pecah lagi ya, gross margin dikurang expense ratio dan dipecah lagi ya berdasarkan biaya-biaya kita. Mana yang kita bisa optimalkan ya sehingga profit margin-nya tinggi ya. Profit margin itu sendiri berasal dari sales-nya, sales profit margin ya. Dan juga other item berkaitan dengan profit margin. Itu kita bisa pecah seperti ini. Kemudian diketahui juga apa yang mendorong perputarannya bisa tinggi ya. Perputaran itu macam-macam. Perputaran bisa dari piutang ya, persediaannya, kemudian aktiva tetapnya, kemudian dikurangi dengan utang usaha dan obligasi atau kewajiban lainnya, misalnya kewajiban pensiun. Semua pembilangnya adalah penjualan ya. Jadi dengan penjualan yang ada, mana kita bisa optimalkan ini. Semuanya berujung pada perputaran aset. Ya, ini asetnya dipecah-pecah ya kan, asetnya dipecah-pecah menjadi berbagai macam bentuk aset, ya kan. Aset lancar dalam bentuk piutang, persediaan, aset tidak lancar dalam bentuk aset tetap, kemudian dikurangi dengan liabilitas operasional, utang dan kewajiban jangka pendek lainnya. Ini kita bisa pecah-pecah lagi, piutang, ini adalah rasio-rasio piutang, ya. Kemudian ada rasio berkaitan dengan persediaan, ya. Bisa kita pecah perputarannya. Kemudian berkaitan dengan utang, ya, sehingga bisa kita ketahui dari mana. Nah ini pemecahan lebih lanjut, baik itu second level, ya, tingkat kedua maupun third level, untuk dua perusahaan yang kita analisis, Nike dan General Mills ini. Ya. Jadi Anda nanti mengerjakan tugas yang sisi sebelah ini itu dikerjakan pada saat kita kuliah sehari-hari. Sini sebelah sini adalah pada saat tugas. Nanti akan dibandingkan dua ini. Ya. Nah, perbandingan. Ya. Oke, yang ini hasil ya, hasil pemecahan atau dekomposisi atas profitabilitas dua perusahaan ini ya. Kita lihat di sini ya. RNOA dari Nike itu lebih tinggi daripada punya General Mills. Profit marginnya juga lebih tinggi. Ya. Aset turnover-nya juga tinggi. Kenapa dia bisa tinggi? Ya, kalau kita bandingkan seperti ini, kita pecah lagi ke third level-nya. Ya, third level-nya berarti 30, hampir 3 kali lipatnya ya.
3 kali lipatnya RNOA-nya. Juga asset turnover juga hampir 3 kali lipatnya. Kita pecah lagi ya dua hal ini ya. Gross margin kurang lebih aja ya kan. Ini 9,5 ada 7,9. Coba kita analisis ya. Memang semua komponennya dia lebih tinggi ya, naikinnya lebih tinggi. Kemudian aset turnover-nya juga. Turnover-nya terutama ya dia punya dipecah ya kan, ini komponen dari asetnya kas, kemudian piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, kemudian aset tetap, goodwill dan aset tidak berwujud lainnya, kemudian dikurangi dengan piutang, biaya akrual, biaya pajak dan lain-lainnya. Kelihatan sekali yang ini bagus semua ya kan, Nike bagus semua ininya ya. Ini yang menerangkan kenapa dia punya profit yang sangat tinggi karena dia bisa memutar dalam kedua drivernya semua lebih baik. Itu kita punya gambaran kenapa ya. Nah sekarang ya berdasarkan informasi ini kita bisa melakukan apa yang dinamakan key drivernya ya. Apa namanya? Ini yang diterangkan sebagai what if question. Ya. Bagaimana kalau Nike meningkatkan turnover-nya dari 6,85 ke 15. Oh, ini ada satu ini ada ya. Mana ini? 15 6,85 15 mana sih itu angkanya? Perputaran mana ya? Account receivable turnover. Account receivable turnover. Sambil mempertahankan level sales yang ada sekarang. Ini yang dinamakan sensitivity analysis, ya kan? Bagaimana kalau kita tingkatkan ini jadi setara sama ini? Ya. Ini sensitive analysis. Ya. Ini bisa dibaca di sini sensitive analysis. Oke. Itu dari sisi itu ya operating ya. Kalau dari sisi satunya lagi financing ya juga bisa kita lakukan dengan melihat borrowing cost drivernya. Apakah bisa kita tingkatkan di sisi sebelah satunya ini yang second levelnya. Tadi ya, net borrowing cost-nya ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi gambar ini penting ya, gambar ini penting untuk kita melakukan analisis profitabilitas ya. Gambar yang sangat penting dalam kita membantu menganalisis. Kita pecah baik dalam second level, first level maupun third level ya. Ini kenapa ini terjadi seperti ini? Oh, ini seperti ini, ya kan? Ini dipecah lagi seperti ini. Ya. Jadi analisisnya ini adalah membantu kita memahami, oh ternyata dia bagusnya di sini, kurangnya di sini. Kalau kita mau meningkatkan lebih banyak, kita bisa tingkatkan di sisi sebelah mana. Nah itu.
Jadi benar-benar kita memahami bagaimana proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan ini, sehingga dia punya laba yang seperti ada sekarang ini. Ya. Kalau ternyata labanya itu kurang optimal, bagaimana kita meningkatkan bisa kita ketahui dari hasil analisis ini. Ya. Agak panjang memang prosesnya karena memang laba itu panjang anunya jalurnya ya. Jalurnya sehingga menghasilkan laba. Oke, itu ya. Ini hasil pemecahan kita di sini ya. Sebenarnya bagus semua di sebelah sini. Kenapa dia bilang itu nggak bagus tadi? Bingung saya tadi. Yang di what if tadi. Apa dia pakai data yang lain? 9,5, profit marginnya, turnovernya 3,21 ya. Ini 1. Level, profit margin 9, 3,16, 7,9. Nah, ini agak beda hasilnya, kenapa ini? Nah, ini. Oke, itu dulu ya untuk yang kita inikan ya. Nanti kita akan banyak membahas satu-satu berdasarkan data yang Anda masukkan di di worksheet yang Anda kerjakan. Saya terangkan worksheet-nya sebentar ya. Ini. Ya, jadi dalam worksheet yang saya bagikan itu ya, langkah pertama adalah Anda harus download laporan keuangan. Download laporan keuangan. Apa ini? Tidak bisa diklik. Nih ya. Jadi Anda download dulu laporan keuangan untuk 5 tahun ke belakang, termasuk laporan keuangan tahun ini sampai kuartal ketiga. Ya. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah Anda reformulasikan kembali laporan keuangan itu menjadi format yang kita bisa analisis. Ya. Ini langkahnya adalah pertama kita masukkan dulu reformulasi untuk laporan perubahan ekuitas, ya. Laporan perubahan ekuitas, statement of shareholder equity. Kemudian baru nanti langkah berikutnya neracanya, kita masukkan datanya, kita reformulasikan. Ya. Sesuai dengan kategori operating dan financing. Ya. Kemudian harus laba rugi juga sama, kita masukkan datanya, nanti kita reformulasikan menjadi apa yang merupakan operating inti, operating non inti, dan ada aktivitas yang berkaitan dengan financing. Kemudian arus kasnya tidak perlu ada penyesuaian khusus, cuman kita menghitung free cash flow-nya. Seperti yang tadi saya uraikan di depan, tidak ada penyesuaian khusus, cuman kita harus hitung free cash flow-nya. Kemudian kita cek apakah reformulasi kita sudah sesuai, klop nggak satu dengan lainnya. Ya, itu langkah berikutnya. Jadi ini ya, kita masukkan data-data berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas ya. Ya, ini ada ininya ya. Memang ini tidak semua bisa diisi ya, karena di kita mungkin ada perusahaan itu sederhana aja, tidak perlu misalnya ada stock based compensation dan sebagainya, nggak ada, kosongin aja kalau nggak ada ya. Cuman ini disesuaikan saja dengan yang ada dipunyai oleh perusahaan. Yang pada intinya adalah mencakup
semua komponen perubahan ya, apa, yang ada di laporan keuangan pusat. Ya. Ini kebetulan ini yang jadi contoh ini dia melakukan selama 10 tahun, ya 10 tahun ya. Saya tidak minta ada 10 tahun, cukup 5 tahun aja ya. Ini kemudian kedua adalah neraca. Neraca kita masukkan angkanya, ya ini kebetulan 5 tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 sampai sini. Dimasukkan komponennya neraca, laba rugi dan sebagainya. Ini sesuaikan saja ya, cuman kalian bisa menyesuaikan ini dengan dipunyai perusahaan, cuman jangan merubah rumusnya ya. Rumus ini jangan dirubah ya, karena rumus ini ada linknya. Hati-hati nanti menggantinya atau mendelete 1 dan 2 variabel, tolong diperhatikan rumusnya ini, karena rumusnya ini akan nyambung ke sheet yang lain dalam kita melihat rumusnya ya, rumus reformulasinya nanti. Ini adalah bentuk aslinya ya, dari laporan keuangan, dan ini hasil reformulasinya ya. Ini laba rugi kita masukkan angkanya ini ya, sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Ini laporan arus kas juga dimasukkan, nanti akan di sana. Nah, ini reformulasi adalah ini ya kan. Ini berasal dari misalnya ya, ini comprehensive income berasal dari laporan perubahan ekuitas tadi itu ya. Dan ada juga berasal dari laba rugi, dia cek apakah sama angkanya ya. Kalau ada perbedaan berarti ada yang keliru ya. Nah, ini berasal dari laporan perubahan ekuitas, ini berasal dari laba rugi ya kan, harus sama angkanya. Selisihnya harus 0. Nah, seperti itu. Kemudian ending CSE, ini formulasi ceknya apakah ada beda antara sumber yang berbeda. Nah, untuk profitability analysis ya kan, kita menghitung menurut rumus tadi itu ya, ROCE ya berapa, ROE berapa, ini sudah ada rumus, ini diambil dari yang ini, jangan dirubah ya, ini sudah rumusnya pakem ya di 45 di mana barangnya. Nah, berasal dari sini ya, berasal dari sini ya. Ya. Nah, ya, saya ngajar lagi. Ini rumusnya dari sini ya, dari atas sini, dari comprehensive income dibagi dengan CSE ya. CSE dapat ROCE. Nah, seperti ini. NBC-nya juga sudah langsung dihitungkan ya kan. Ini RNOA sudah dari sini ya. Average RNOA ini dapatnya dari laba rugi, sudah dihitungkan di sana ya, di laba rugi. Nah, ini di balance sheet, di balance sheet-nya sudah ada di sini. Nah, ini RNOA-nya. Reformulasi. Nah, OA semua, RNOA-nya sebelah sini. Sorry. Nah, ini. Nah, NOA-nya, netnya di bawah ini. Yang mana tadi ya? Jadi ini sudah dihitungkan semua dari sini, Anda tinggal memasukkan angkanya yang sesuai dengan laporan keuangan yang ada itu. Net operating asset, ya. Net operating asset di sini dibawa ke linknya tadi itu, ke reformulasi ini, ya. Nah, ini NOA 5930 kan? 5930, 5930, NOA
Itu adalah rata-rata ya, rata-rata antara ini dengan ini ya. Ini tambah ini bagi 2. Ini saya cek aja ininya. Bagi 2. Nah, ya benar 5930. Jadi rata-rata antara 2 tahun itu dianggap sebagai operating asset di tengah tahun ya, di tahun itu. Nah, ini hasil dari growth-nya ya. Terus dipecah, sudah ada pemecahannya semacam ini, juga hasil dari rumus yang ada dari depan ya. Kalau Anda memasukkannya di depan sesuai akan dihasilkan angka seperti ini. Tinggal kita menafsirkannya aja lagi. Nah, ini ada apa? First level, second levelnya sudah ada angkanya, otomatis terhitung karena kita pakai rumus sudah ya. Otomatis sudah terhitung, tinggal kita tafsirkan ini artinya apa. Nah, kita juga bisa melakukan analisis common size dan rasio, ini juga sudah terbuat rumusnya, tinggal lihat angkanya. Kalau Anda mengisi di depan sudah betul, akan ada common size dan trend analisisnya. Ya. Ini berdasarkan common, yang sebelahnya adalah trend. Ya. Trendnya naik, ya, memakai basis tahun awalnya berapa, itu akan jadi basis. Ya. Nanti Anda sesuaikan, kalau Anda melakukan itu 5 tahun, berarti basisnya itu di angka tahun pertamanya. Ya ini, ya. Itu melihat polanya seperti apa. Ini chartnya ya, chart itu pola perubahan common size-nya seperti ini, kemudian trennya seperti ini. Nah, trennya kelihatan ya kan, ada kenaikan ya, kenaikan terus menerus konsisten dia naik ya, yang menunjukkan adanya kinerja yang terus menerus menaik. Satu saja yang agak berfluktuasi yaitu mengenai berkaitan dengan komprehensi. Kami sempat turun, mungkin ada kejadian apa tahun 2003 ini, tapi secara umum konsisten dia terus menerus naik. Ya, walaupun sempat turun, tapi kalau dibikin garis ini trennya adalah naik. Kalau kita memprediksi, memforecast ke depan, mudah ya, biasanya trennya akan terus naik. Ya. Kecuali fluktuatif seperti ini bingung kita ya. Cuman kalau kasus seperti ini trennya naik, mudah kita forecastnya. Karena kalau diregresikan, regresinya cenderung naik ke atas ya. Kurvanya condong naik ke atas. Nah, ini valuasinya kita bisa bikin ya, karena kita sudah menghitung basis dari kinerjanya. Misalnya kita sudah menghitung ROCE-nya ya, ya kan. Nah, ini ya sudah kita dapatkan dari depan, NOA, NFO, JSE-nya sudah kita dapatkan dari depan, maka inputnya sudah bisa kita hitung ya kan dari sini ya. Nah, ini angkanya ya. Ini mungkin kita bisa supply datanya sama-sama ya kan, beta dengan risk free rate ini mungkin berbeda-beda. Nanti saya kasih tahu kalau dua hal ini ya. Ini berlaku untuk semua, untuk risk free rate untuk semua perusahaan. Kalau beta masing-masing perusahaan beda-beda. Kita ambil saja data beta ini berdasarkan perhitungan dari berapa pihak di perusahaan saham yang menghitungkan betanya. Kemudian risk free rate-nya berapa, market risk premium-nya berapa. KE ini berasal dari hitungan kita di sini ya, hitungan kita di sini. Ini ininya adalah dari KD-nya, borrowing dari footnote ya. Kemudian jumlah saham, hitung berapa, maka kita dapatkan market value-nya sebesar ini. Ini basic, belum dihitung ya. Nah, kita melakukan valuasi, nanti ada yang valuasi asumsinya tidak ada pertumbuhan, berarti dengan kata lain CV-nya, continuing value-nya 0 ya. Sorry, no growth berarti continuing value-nya 1 ya kan. Nah, ini kita bisa hitung, berarti value per share-nya 75 ya.
nilai per sahamnya jadi 75 kalau pakai asumsi yang tidak ada pertumbuhan. Ya. Tapi kalau kita menghitung ya dengan full forecasting dengan asumsi pertumbuhan tertentu, maka hasilnya berbeda. Ya. Ini 75,95. Ya. Ini 75. Kalau full forecasting. Ya. Kita melakukan forecast sampai 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan. Nanti akan diterangkan di bagian tentang forecasting, cuma seperti ini inputnya. Ya. Nah, ini ya, ini reverse engineering-nya kalau kita melakukan trading, ya kan, berarti kita harus coba sandingkan harga pasar dengan yang sudah kita hitung, ya. G-nya pertumbuhannya sama nggak dengan yang kita hitung. Market price implied-nya 4,48, ya. Kita sendiri apakah sesuai dengan 4,8. Ya, nanti akan kita angkat. Ya. Nah, itu ya. Dan tentu saja ini hanya worksheet. Anda harus memberikan penjelasan tentang hasil hitungan ini dalam bentuk suatu laporan analisis, ya kan, tentang bagaimana perusahaan ini diuraikan, kondisinya seperti ini, ya. Jadi apa hasil valuasi Anda dan apa rekomendasi yang dihasilkan dari sini. Itu kira-kira ya untuk tugas yang kita kerjakan. Ya. Itu ya tahap pertama Anda kumpulkan dan coba masukkan informasinya ke dalam worksheet, coba diutak-utik Anda pelajari, ya kan. Anda tidak perlu membuat worksheet yang ada sudah jadi, tinggal input datanya, nanti coba pahami hasilnya seperti apa. Nanti analisis lebih lanjut dan rekomendasi. Ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Sampai pada poin ini melakukan analisis profitabilitas. Minggu depan kita akan analisis lebih lanjut, yaitu analisis growth-nya, pertumbuhannya. Ya. Sambil Anda masukkan ya semua informasi yang ada, masukkan ke dalam worksheet. Nanti minggu depan kita bahas kalau Anda punya kesulitan di situ. Ya. Oke, ada pertanyaan berkait dengan hal ini? Tidak ada? Bingung? Atau gimana? Ya. Bingung Pak. Tapi pengaruh nggak Pak? Itu kan punya Bapak kan 10 tahun tuh. Kalau kami Apa, Pak Sur? tahun, Pak, itu kan punya Bapak kan 10 tahun tuh contohnya itu. Nah, kalau yang kami kan 5 tahun. Nah, Ya. terus yang sisanya itu berarti dikosongkan lah. Itu kan itu Pak. Ya, kosongkan aja. Cuman kalau misalnya tadi ada angka dasar, itu harus dipindahkan angka dasarnya 100, ya kan. Ya. Coba aja